Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance Research and Hospitality. Kita membahas analisis operasional ANO dengan topik inovasi di industri perhotelan bagian 2 pada sesi 12. Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi 12. Kita membahas ANO pada sesi 13. Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi 12, inovasi di industri perhotelan bagian 1. Selamat mengikuti. Kita membahas product leads to product value. Inovasi produk hotel terutama mencakup inovasi kamar tamu, catering, hiburan, dan lain-lain. Kamar tamu. Inovasi kamar tamu terdiri dari fasilitas dan dekorasi dan koneksi layanan antara kamar tamu dan departemen lain di hotel. Sesuai dengan perubahan permintaan dan harapan, hotel dapat mengambil inovasi berikut. Misalnya, meluncurkan kamar tamu bertema dan kamar tamu yang dipersonalisasi yang berbeda dari kamar standar, kamar tamu hijau, dan kamar tamu tanpa asap sesuai dengan perlindungan lingkungan. Kamar tamu wanita khusus untuk pelanggan wanita, dan kamar berbayar per jam untuk pelanggan biasa, dan sebagainya. Hiburan garis miring amusement. Hotel harus mempertimbangkan pekerjaan dan kesehatan pelanggan dari permintaan dan kecenderungan hiburan, dan menyediakan berbagai kegiatan hiburan yang sehat dan santai, berbagai macam cara hiburan untuk memenuhi permintaan pelanggan dari berbagai tahap usia. Catering. Dihadapkan dengan pembaruan industri catering yang cepat, catering hotel harus memperbarui dan meningkatkan produk tepat waktu. Inovasi catering termasuk mengembangkan hidangan baru dari hidangan tradisional lama, mencerna gaya memasak utama, hidangan Cina dan Barat, dan lain-lain. Dan beberapa hotel memungkinkan pelanggan untuk merancang menu sendiri dan memasak hidangan di bawah arahan koki. Kemudian mereka dapat menikmati makanan yang dimasak sendiri. Sementara itu, hotel dapat menyediakan berbagai layanan seperti mengantarkan makanan, menyediakan berbagai macam makanan. Karena homogenitas kebutuhan pelanggan cenderung menurun dan melemah sementara heterogenitas menguat dan berkembang terus-menerus, maka hotel dapat mengambil strategi pemasaran yang berbeda dan memperhatikan perbedaan kelompok konsumen untuk jenis kelamin, usia, wilayah, pendapatan sebagai standar divisi, memberikan layanan pemasaran terkait berdasarkan perbedaan target pasar untuk dapat menarik lebih banyak pelanggan. Kita lanjut dengan pembahasan Organization and Management Leads to Management Value. Untuk inovasi manajemen, pertama, hotel harus mengambil inovasi dalam konsep manajemen dan mengubah manajemen dari manajemen pengalaman ke manajemen ilmiah dan dari manajemen sistematis ke manajemen berbasis manusia. Juga, membangun konsep manajemen yang beradaptasi dengan pasar dan internasionalisasi, dan melaksanakan konsep manajemen hotel yang unik. Itulah poin kunci untuk memenangkan persaingan pasar. Kedua, hotel harus membangun sistem manajemen dan struktur organisasi yang beradaptasi dengan konsep manajemen hotel untuk memperdalam konsep manajemen baru dan menjamin penerapan setiap inovasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan kemampuan kompetitif, serta kemudian untuk mempromosikan manajemen hotel. Akhirnya, hotel harus mengambil inovasi dalam model operasional yang utama. Hotel harus mengeksploitasi pasar baru dengan model operasional baru untuk memenuhi permintaan pelanggan yang selalu berubah. Inovasi sumber daya manusia. Penting untuk memperhatikan kualitas pribadi staf dan pelatihan keterampilan kerja. Pelatihan staf tidak dapat diabaikan. Kecuali pelatihan reguler, hotel dapat melatih staf tentang kualitas pribadi dan kemampuan beradaptasi untuk meningkatkan kualitas pribadi staf dan memberikan layanan berkualitas lebih tinggi. Rotasi pekerjaan adalah pilihan yang baik. Kita lanjut dengan Human Resource, Lead to Human Resource and Culture. Hotel dapat menumbuhkan dengan lebih dari satu keterampilan kerja dan memberikan layanan yang lebih sempurna kepada pelanggan.
Hal ini dapat meningkatkan keterampilan kerja dan kualitas pribadi dengan pelatihan kerja. Serta pada saat yang sama, memberi staf rasa memiliki dan identitas, meningkatkan kepuasan dan loyalitas staf, untuk meningkatkan antusiasme dan keterampilan kerja staf, serta kemudian mempromosikan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Masuk akal untuk membangun mekanisme penilaian mandiri staf. Keadilan penilaian hotel menentukan kepuasan dan antusiasme staf. Berdasarkan banyak metode penilaian, penilaian mandiri adalah pilihan yang baik. Staf hotel dapat mengevaluasi diri mereka sendiri dengan benar, dengan perangkat lunak evaluasi dan umpan balik tepat waktu, dan seterusnya. Hasil penilaian mandiri staf mencerminkan sikap kerja staf. Sulit dan harapan untuk memberikan informasi referensi untuk hotel. Akan sangat membantu bagi hotel untuk membangun sistem penilaian yang adil, menciptakan lingkungan kompetitif yang teratur untuk merangsang antusiasme kerja staf dan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Inovasi budaya hotel. Budaya hotel adalah tingkat tertinggi dari daya saing hotel. Dan hotel yang memiliki budaya unik memiliki vitalitas yang panjang dan daya saing yang kuat dalam persaingan pasar. Inovasi budaya hotel harus dimulai dengan budaya material yang paling di atas dari budaya hotel. Pertama, hotel harus membangun fasilitas hotel, menciptakan suasana budaya material yang baik yang mencakup gaya arsitektur hotel, desain dekorasi, fasilitas dan peralatan, artikel dasar, dan lain-lain, memperkaya dan menekankan produk dan individualitas hotel untuk membuat pelanggan merasa hangat dan nyaman. Kedua, hotel dapat mengembangkan beberapa proyek operasional khusus dengan konotasi budaya, menekankan individualitas produk hotel, dan meningkatkan beberapa proyek budaya dengan investasi yang lebih sedikit yang akan meningkatkan pendapatan hotel dan menunjukkan fitur budaya hotel. Hal ini adalah manifestasi konkret dari inovasi budaya hotel bahwa hotel tema populer di dalam dan di luar negeri. Terakhir, hotel harus memperhatikan untuk menumbuhkan kesadaran layanan karyawan dan mengubah konsep layanan, mendorong staf untuk mengambil layanan sebagai seni atau profesi seumur hidup untuk membangun budaya layanan seluruh hotel. Semua periode ini akan meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas tamu atau pelanggan, kemudian meningkatkan pengaruh merek hotel. Demikian akhir dari sisi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.